Bang, emang trading forex nggak bisa jadi kaya kah? Gua cuma tanya satu, trader forex yang kaya siapa? Simpel kan? Ntar orang ngomong George Soros, gue tampar lo ngomong George Soros. Dia bukan trader forex, lu tolol lu. Lu cari dulu Soros Fund Management tuh mainannya apa? Itu banyakan equity dalamnya saham isinya. Karena dia break Bank of England, jadi lu kira itu forex trade, itu bukan forex trade. Nggak pakai broker lokal. Bukan pakai broker lokal. Gua tampar lu ngomong George Soros lu, bego. Kita cari satu dunia ini, yang kaya siapa dari aset kelas itu. Oke? Lu cari crypto billionaires, ada jelas di Forbes tulisnya, ada Cameron Winklevoss, cari trader forex yang kaya, billionaire forex trader, nol jawabannya. Temen nol. Stok billionaire juga banyak. Banyak. Ya. George Soros tuh Soros Fund Management itu equity portfolio. Lu bisa cari Soros Fund Management data Roma, ya. Jangan sampai lu ngomong George Soros tuh trading Jepang, GBP, USD gitu, enggak ya. Enggak ada George Soros dalam sejarah itu main begitu. Lu belajar dari mana gitu, kayak lu cari deh Soros Fund Management. By the way dia invest juga di media, sampai media kita di sini juga ada nih. Family itu jadi kayak structured as family office ya, formerly a hedge fund, Soros Fund Management gue cari nih di hedge follow. Ada semua lengkap. Lu bisa cari nih di Bloomberg juga ada. Portofolio kita coba cariin. Ya. Jadi simple, cari ada yang kaya atau enggak. Kripto banyak, ada CZ, ada Michael Saylor, ada Cameron Winklevoss, ada Mike Novogratz. Banyak yang kaya. Nah, top holdings ini gue mesti cari. Nah, yang gue buka sini tonton bisa lihat nggak? Nih, Google. Ini gue buka nih heatmapnya. Kamu buka nggak sih? Kalau yang sini? Kelihatan nih? Nih kan sharesnya. Sini Soros Fund Management. Lu bilang dia trader forex, gue tampar kepala lu ya, bego lu. Ya. Jadi jangan ngomong jadiin kayak berlindung di balik George Soros. Ini nggak ada satupun forex pair di portfolionya. Soros tuh equity, gue nggak tahu itu rumor Indonesia dari mana sih? Karena dia break Bank of England, itu kan kayak gini kan. Itu kayak misalnya Paul Tudor Jones main saham, so ada opportunity. Kayak kita waktu itu, kayak gue waktu COVID kan. Oh Swiss franc gue bisa tuker nih, itu kan macro play teman-teman. Ya, itu macro play yang terjadi once in a blue moon. Tapi apakah gue jadi trader forex? Enggak. Tapi apakah gue pernah pakai FX risk itu untuk hedging posisi? Gue pernah. Ketika rupiah ke Swiss franc. Tapi orang terbilang gue trader forex itu kan. Sekarang pun juga kayak saya lebih banyak punya USD dari rupiah ya. Dia kan cuan dari USD-nya nih dari rupiah, tapi bukan berarti dia trader forex kan teman-teman. Ini paham dulu nih, ntar ada yang ngerasa disenggol aset kelas. Lu cari satu billionaire dari trading forex. Cari satu aja, tunjukin gue. Satu, gue cuma minta satu. Karena kalian harus bedain antara global makro dengan forex. Itu dua hal yang berbeda. Global makro tuh kayak GLG fund-nya. Ya. Ini mereka main semua antara oil, ya, kayak Centaurion Capital mainnya oil dan lain. Makanya orang yang non finance tuh gampang sekali dibodoh-bodohin di negara ini. Sampai dibilang pahlawan kita George Soros. Enggak, George Soros tuh investor saham gua asal lo. Belajar, nak. Belajar. Janganlah kena tipu ya, nak ya. Jadi lu tanya industri apa yang bisa jadi kaya? Lu tinggal cari, apakah ada nih yang di sini jadi kaya? Apakah ada yang di sini jadi kaya? Kayak jualan air ada yang jadi kaya nggak? Ada. Nongfu Spring di sini ada yang jualan Cleo, ada yang jualan Aqua, ada. Yang kaya dari kripto ada nggak? Banyak. Dan paling banyak paling muda bro. Ini industri yang bikin duit paling. Orang kan pada bilang di industri yang paling banyak bikin paling muda tuh AI. Enggak, salah. Kripto. Ya. Kripto itu lebih banyak yang jadi billionaire dibanding AI. Sam Altman dan lain-lain itu cuma berapa? Sedangkan Brian Armstrong, kalian bisa cari listnya silakan. Forbes keluarin nggak nih trader kripto billionaire? Nggak ada. Nggak ketemu gue listnya di Forbes. Nggak ada ya teman-teman ya. Jadi gue tuh cuma ngomong fakta di sini. Kalau yang nggak suka fakta ya mati aja ke laut. Gue nggak peduli juga ya. Gue nggak peduli. Ada yang bilang tapi kan itu aset kelas orang, ada ilmunya masing-masing. Simple, tapi aset kelasnya tuh bikin orang jadi kaya nggak? Gini, lo ngomong sama gue yang main private credit yang kaya, bonds ada nggak? Ada. Apollo Management gue bisa sebut. Lo mau ngomong gue equity long short ada yang kaya? Ada. Global macro, Bridgewater paling besar. Revenue Dalio, global macro fund. Tapi ada nggak hedge fund forex gitu? Enggak, kan gini kan. Lu coba cari deh, hedge fund forex gitu. Ada nggak? Nggak ada, gue nggak pernah dengar. Mungkin gini, sama-sama misalkan lukisan. Iya. Market lukisan. Satu lagi market misalkan batu akik. Iya. Apakah ada yang ini transaksi sama-sama marketnya? Ada. Ada. Tapi broker lukisan yang kaya, Betul. pasti ada. Benar. Tapi satu pun yang batu akik itu nggak ada. Iya. Kamu harus tahu teman-teman gitu. Jadi jangan kamu dibalut jadi sebuah instrumen finansial yang wah gitu.
Ada yang bilang nanti ini gue nyenggol dan lain-lain, bukan masalah senggol, soalnya fakta. Lu ngomong gue private credit, lu mau ngomong lu private equity yang main renewable energy, ada Brookfield gitu. Gue bisa sebut namanya, name by name, industrinya apa, mainnya apa. Tapi gue nggak ketemu satupun hedge fund yang spesialisasi di trading forex, itu nol. Adanya global makro namanya. Global makro tuh dia bisa dia bisa ngelong USD, nge-short oil, itu global makro. Di luar global makro, long short equity. Contoh lu bilang, strategi gue adalah quantitative trading. Gue bisa sebut Point72, Jane Street. Di kripto yang quant ada banyak, kita bisa sebut. Market makernya Wintermute. Banyak teman-teman gitu. Kalau quant tuh ada ilmunya, equity long only itu ada banyak, ada TCI Fund Management. Jadi belajar finance tuh yang dalam, jangan jadi orang goblok. Gue kasih lu ya. Jangan bilang lagi lu, ada bang George Soros, lu tolol lu goblok gitu. Ya, udah itu aja. Sampai jumpa di Madin Kotanya.